Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Di sini kita akan membicarakan seputar permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Pada kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas mengenai tukang gigi. Lebih spesifiknya lagi adalah mengenai berita urban legend atau hoax yang disebar oleh tukang gigi ilegal. Di sini yang harus ditekankan adalah tukang gigi yang ilegal, bukan tukang gigi yang resmi yang tergabung di misalnya di STGI atau perkumpulan serikat sejenisnya, gitu ya. Dan nggak ada narasumber yang saya rasa lebih cocok untuk memperbincangkan atau membicarakan mengenai masalah tukang gigi ini kalau bukan dari admin korban tukang gigi, akun korban tukang gigi di Instagram, Dr. Gigi Rifki Al-Haris. Selamat datang, Dok. Ya, terima kasih sudah diundang Dokter Gigi Agam Ferry Erwana, spesialis penyakit mulut. Oke, biar lebih informal dan lebih santai, kita manggil pakai nama sapaan aja lah ya. Oh, siap. Saya biasanya manggilnya Dokter Gigi Rifki ini Mas Dar. Jadi selama percakapan saya akan menggunakan panggilan Mas Dar gitu. Baik, ya. baik. Oke, Mas Dar. Jadi rencananya hari ini ada 3 topik yang mau dibahas. Yang pertama ini hoax dari tukang gigi yang menyatakan bahwa gigi yang menarik itu adalah gigi dengan warna seputih toilet WC itu ya, yang keramik WC itu. Kemudian mengenai perawatan sendiri di rumah, home self care, behel yang dia pasang, yang bahkan ada beberapa instruksinya di akun para tukang gigi ilegal ini atau tukang salon abal-abal nih. Dan yang terakhir yang kita bahas mengenai behel yang katanya ada behel fashion ini, tren behel fashion. Oke. Nah, pertama yang kita bahas tentang warna gigi putih seputih toilet tadi, yang bahwa gigi yang menarik adalah gigi dengan warna seputih toilet. Ini gimana pendapatnya ini, Mas Dar? Oke, baik. Ya, yang namanya putih ini kayaknya udah jadi trademarknya ini ya, kosmetik ya. Jadi nggak cuma gigi sih menurutku ya. Jadi iya, betul. Apalah gitu ya. kulit putih ya kan. Terus ya apalah kosmetik yang bisa memutihkan apalah badan atau apa. Nah, termasuk gigi ini gitu. Dan menurut saya sih terus jadi kayak ini ya, stereotip gitu ya. Jadi kalau nggak putih itu nggak cantik gitu. Benar. Jadi semua produk gitu ya. Iya, semua produk nih seolah mengkawinkan antara putih dengan cantik gitu. Nah, termasuk di gigi gitu kan. Di gigi ini kalau nggak cemerlang, kalau nggak putih, ya nggak cantik gitu. Itu kan kata-kata iklan gitu kan. Dan kalau yang namanya iklan terutama nih di para penyedia layanan pergigian ini ya pastilah ikut-ikutan kan, ya putih lah gitu kan, itu harus cemerlang kayak gitu. Dan menurut saya iya benar. Dan menurut saya sih kalau kita ngejar putih ya sebenarnya putih sih boleh-boleh aja gitu. Tapi harapannya sih putih itu akan diikuti dengan aspek-aspek kesehatan yang akan dicapai duluan sebelum ke putihnya itu gitu. Karena nanti kalau tanpa mencapai kesehatan, tujuan utamanya cuma putih doang, nanti pasti ada aspek-aspek kesehatan yang akan diabaikan gitu. Ya jangan sampai nanti warnanya kayak putih toilet, ya baunya kayak isinya si toilet itu gitu. Gitu Bang Agam. Iya bener. Tetapi gini, itu kan kalau kita lihat dari sisi estetik. Tapi tadi sempat dibahas bahwa dari segi kesehatan dan putih. Jadi sebenarnya gigi yang putih itu gigi yang sehat gitu. Menurut saya sih putih itu memang kalau yang namanya putih itu kan tidak ada kotoran ya. Istilahnya kalau kotor kan pasti nggak putih lagi. Istilahnya kayak gitu dari masyarakat sendiri kayak gitu. Nah masalahnya gigi ini kan anggapan putih ini mungkin dimulai dari iklan-iklan pasta gigi ya, yang bisa memutihkan gigi
kayak gitu, yang membersihkan putih cemerlang kayak gitu. Padahal kan buat dokter gigi alam bawah sadar masyarakat. Nah, jadi trademark kan, trademarknya si gigi itu emang harus putih atau dipaksakan putih kayak gitu. Cuman kan jadi ini ya, kalau dari sisi dokter gigi sendiri ya, mungkin buat teman-teman nih, yang buat masyarakat nih, yang namanya gigi itu banyak sekali warnanya, nggak cuma berhenti di putih doang. Warna jadi ada ukur kesehatan. Nah, gitu ya. Betul. Lagi pula variasinya kan banyak banget. Justru kalau saya baca-baca itu ya, kalau nggak salah ya, nanti boleh dikoreksi, bahwa warna gigi itu berawal dari kuning yang mungkin ada kuning keabu-abuan, kuning lebih ke merah-merahan, kuning lebih ke apalah gitu. Jadi bukan, kalau secara harfiah kita bicara putih, itu sebenarnya nggak putih gitu. Kalau kita kuningan gitu ya. Nah, kekuningan kayak jauh gitu lah, ya. Jauh lah. Jauh kalau kekuningan. Bagus ya, dekat aja. Kemana gitu? Ke Jogja. Oke, berarti tolok ukur putih itu bukan tolok ukur kesehatan untuk warna gigi gitu ya. Sebab seperti yang tadi dijelaskan bahwa gigi itu sebenarnya mulainya dari kekuningan, tergantung dari ketebalan si email yang melapisi dentinnya. Iya, dentin sendiri kan agak kuning ya, bukan putih gitu. Putih kan kayak tip X gitu kan. Derivat tulang juga gigi kan ya, jadi warnanya memang agak kekuningan sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, gitu ya. Untuk yang jadi bahwa gigi menarik adalah gigi seputih toilet, jangan langsung dipercaya dan langsung menyerahkan gigimu ke tukang gigi ilegal itu ya. Jadi kalaupun mau memutihkan gigi, baiknya nyari dokter gigi yang betul-betul kompeten, dalam artian mungkin dokter gigi spesialis gitu ya, dibandingkan ke tukang gigi gitu, atau dokter gigi umum minimal untuk rencana memutihkan gigi ini. Ya, oh ya, mungkin satu lagi nih soal putih-putih kayak gini nih. Jadi opini saya nih, jadi sevariatif apapun warna giginya itu, kalau gigi itu tidak kropos, gigi itu utuh, kemudian strukturnya itu nggak masalah, kemudian juga jaringan gusinya juga sehat, itu warnanya warna kayak apapun itu nggak masalah gitu loh. Jadi nggak harus agak putih, abu-abuan pun gitu ya. Kalau strukturnya oke, nggak ada kelainan pertumbuhan, strukturnya baik gitu. Jadi nggak masalah gitu. Betul. Oke. Betul tuh. Yang penting adalah struktur dan jaringan yang mendukung si giginya. Betul. Selama mereka sehat, si gigi bisa dikatakan sehat juga gitu ya. Ya. Oke. Kemudian mengenai yang kedua nih, bahasan yang kedua, mengenai self home care, behel yang dipasang oleh tukang gigi ilegal atau salon abal-abal tuh. Kan ada beberapa DIY, video DIY do it yourself yang menggunakan gunting kuku lah gitu ya, menggunakan tang apa gitu ya. Itu apa bahaya buat si giginya sendiri ya? Kalau pendapat dari Mas Dar nih. Iya, pertama kita harus mengkritisi dulu tren tersebut gitu loh. Banyak sekali di video-video kayak gitu tuh yang namanya DIY ya, DIY bukan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya istilahnya. kayak video-video yang apa sih itu, yang video pendek tutorial atau 5 menit, kerajinan 5 menit gitu ya, yang kalau di bahasa Indonesia kan video itu kan DIY ya. Jadi itu seru banget, apalagi yang namanya behel yang tanpa harus ke dokter, kemudian juga yang ngirit, bisa dipasang sendiri di rumah. Siapa sih yang nggak pengen kan gitu ya. Tapi ya apalah risiko orang membuat sendiri terhadap suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh profesional medis, kemudian dilakukan sendiri oleh dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Itu kan artinya ya ada risiko yang sangat besar gitu. Siapa dia gitu kan? Apalagi kan mengingat bahwa dokter gigi ini untuk merawat giginya pun butuh orang lain juga, butuh dokter gigi lain juga gitu loh. Gitu Bang. Plus lagi faktor bahwa mereka nggak didukung dasar kemedisan yang menjaga kesterilan alat yang mereka pakai. Apalagi itu, ya. Iya betul sekali. Begitu mereka pakai peniti atau tang yang mungkin bekasnya buat paku karatan, kena gusi, kena gigi luka, langsung muncul masalah baru ya. Nah, bahaya kan. Ada juga tuh. Jadi jangan langsung percaya tutorial dan langsung mempraktekkan begitu ngelihat. Baiknya
Yang kayak gitu-gitu di blok aja ininya akun. Supaya nggak muncul lagi di timeline-nya. Ya. Oke. Intinya kalau mau perawatan behel itu dari awal udah ke dokter gigi, jadi untuk pelepasan atau kontrol semuanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, gitu ya. Jangan ke tukang gigi ilegal tuh atau ke tenaga kesehatan non gigi lah intinya, jangan ke situ, gitu ya. Nah, itu lebih baik dilakukan oleh profesional yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang bahasan terakhir nih mengenai kata-kata atau jargon behel fashion, kan sering muncul tuh di akun Instagram korban tukang gigi, behel-behel dengan karet warna-warni, kemudian yang warna yang tarikannya kayaknya kencang banget sampai giginya berantakan, tetapi dicap sebagai trendsetter bahwa dia pakai behel. Dan yang paling ajib itu kan behel wireless tuh ya, behel tanpa kawat tuh, udah kayak wifi dia. Udah canggih banget tuh, Bang. Iya, udah canggih banget tuh, menggerakkan hanya behel 4.0 tuh. Dengan masang si button-button perawatan orto tuh, itu tuh gimana nih behel fashion, pandangannya soal behel fashion ini? Fashion itu istilah yang sangat seksi untuk orang-orang yang mungkin kalangan remaja atau nggak remaja deh, atau orang-orang sosialita atau yang benar-benar memperhatikan mode kayak gitu, atau mungkin para usia sekolah lah, apalah yang artinya fashion ini sangat merakyat gitu. Maka behel di kalangan tukang gigi, tukang behel, ahli gigi atau apapun lah sebutannya yang ilegal-ilegal seperti itu pasti akan membelokkannya dengan istilah fashion, behel fashion gitu. Padahal itu seakan-akan itu kebutuhan yang OOTD banget gitu loh, outfit of the day gitu kan. Jadi behel ini semacam aksesoris yang bisa dipakai sehari-hari, yang ujung-ujungnya adalah penampilan untuk gitu. Penampilan kayak gitu. Padahal itu kan hoax terbesar ya di dunia kedokteran gigi kayak gitu. Behel fashion ini kan sebenarnya nggak ada. Jadi gini sebenarnya nih, behel itu tujuannya bukan buat fashion gitu kan ya. Behel jadi itu utamanya adalah untuk kesehatan, perawatan. Ya, itu dia. Intinya adalah motivasi terhadap goalnya itu apa gitu. Goal terakhir itu bukan fashion. Goalnya itu adalah kesehatan, yang nanti bonusnya adalah fashion itu sendiri kayak gitu kan. Estetika itu sendiri. Tapi prasyaratnya adalah kesehatannya harus dicapai dulu, baru nanti akan mendukung fashionnya kan gitu. Harusnya kan gitu. Ya, dan pencapaian ini dicapai bukan dengan pergi ke tukang gigi untuk masang behel ya. Ini melakukan perawatan kesehatan giginya kembali ke tenaga yang kompeten gitu ya. Walaupun memang seakan fashion ini jadi clickbait yang ampuh banget gitu ya. Ampuh banget putih, nih. Fashion, home care itu tuh kayaknya kepraktisan gitu ya. Itu kan OOTD gitu kan. Wah, ini fashion yang up to date banget nih gitu. Bener. Jadinya walaupun mungkin sulit untuk merubah paradigma ini gitu ya, tetapi semoga obrolan ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk para masyarakat awam di sana, dan juga membantu dokter gigi untuk menjelaskan kepada pasien-pasiennya bahwa pilihan untuk mempercantik diri itu bukan semata hanya dari tampilan luar gitu ya. Banyak faktor lain yang terlibat dalam-dalamannya, seperti yang tadi dibilang di awal. Kalau gigi yang sehat itu nggak cuma warna putih, tapi juga strukturnya baik, kemudian jaringan pendukungnya juga baik gitu. Kemudian untuk yang home care tadi harus ada pertimbangan dari sisi kemedisan pada saat sterilisasi alat yang digunakan dan lain sebagainya, di mana tukang gigi atau tukang salon abal-abal ilegal ini kan nggak memperhatikan faktor tersebut gitu ya. Dan yang terakhir adalah bahwa nggak ada yang namanya behel fashion gitu. Behel adalah alat kesehatan yang digunakan untuk menuju kesehatan dan bukan untuk memperbaiki penampilan, tetapi memperbaiki fungsi dari organ gigi. Gitu ya Mas Dar ya? Iya, betul sekali. Oke. Sepertinya untuk episode kali ini kita sudahi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain, sebab masih banyak mitos dan urban legend yang dikeluarkan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh tukang gigi ilegal ini yang masih
beredar di masyarakat dan memicu mereka untuk pergi ke tukang gigi. Seperti misalnya salah satu contohnya kan yang gigi kelinci, makin panjang makin tampak semakin pengerat, kayaknya semakin sehat gitu. Itu juga termasuk hoax seperti itu. Nanti kita bahas di lain kesempatan kalau masih ada momen yang pas buat kita ngobrol lagi gitu ya. Oke, terima kasih buat bincang-bincangnya Terima Master. kasih Bang Agam. Sekian dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.